Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai soleh-solihah, semoga selalu sehat, bahagia, dan bersemangat. Yuk kita simak video pembelajaran berikut. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi karena pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Nah, itu tadi adalah teks eksplanasi. Suatu teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau peristiwa sosial. Suatu peristiwa itu muncul karena adanya fenomena yang terjadi sebelumnya, sehingga menimbulkan peristiwa yang lain. Yang dimaksud dengan fenomena ialah hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Contohnya, bagaimana terjadi hujan, mengapa harga emas sedang di daerah awal pandemi menjadi mahal, dan contoh berikutnya seperti yang sudah ada pada video sebelumnya. Tujuan dari teks eksplorasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Secara singkat, tujuan teks eksplorasi adalah untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Dengan membaca teks eksplorasi, pembaca diharapkan mendapatkan informasi sesuai dengan fakta yang jelas. Bahkan, teks eksplorasi dapat dikatakan berupa kumpulan informasi fakta. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Fakta yang dimaksud itu merupakan informasi yang sifatnya ilmiah atau keilmuan. Contohnya adalah sains. Yang ketiga, sifatnya yang informatif, serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Selanjutnya, menggunakan kata penanda urutan. Contohnya, pertama, kedua, dan seterusnya. Selanjutnya adalah fokus pada hal umum, yakni menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana fenomena terjadi. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yakni pengenalan atau penjelasan singkat tentang peristiwa yang akan dibahas. Pernyataan umum ini berfungsi sebagai pengantar pada penjelasan-penjelasan berikutnya. Yang kedua, deretan penjelas atau isi. Deret penjelas memaparkan tentang proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Penjelasan ini berupa tahapan, sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang bagaimana proses terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga adalah interpretasi, yakni kesimpulan dalam teks eksplanasi berupa pengulangan informasi penting atau kata penutup yang menandai bahwa penjelasan telah berakhir. Tidak semua teks eksplanasi memuat suatu kesimpulan. Berikut adalah contoh teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Kita akan bahas struktur dari contoh teks eksplanasi berikut. Yang pertama, ada topik masalah yang sedang dibahas, yakni berada pada paragraf yang pertama. Apa yang dibahas pada teks? Nah, yang dibahas pada teks adalah tentang penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Yang kedua, di paragraf kedua, terdapat deret penjelas, yakni menjelaskan tentang siapa Thomas Alva Edison. Dan selanjutnya ada deret penjelas yang menceritakan tentang bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Dan yang terakhir adalah di paragraf keempat, yakni kesimpulan tentang sikap Thomas Alva Edison. Seperti pada contoh teks eksplanasi berikut, di baris terakhir terdapat kalimat, kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Itu merupakan kesimpulan dari teks eksplanasi berikut. Ingat,
Perbedaan teks eksplanasi dengan teks lainnya dapat diperhatikan dari struktur tes, yaitu terdiri dari pernyataan umum, deret penjelas, dan juga interpretasi. Yang kedua, perbedaan teks eksplanasi dengan teks lainnya terdapat pada informasi yang disajikan dalam teks tersebut, yakni berupa fakta atau dapat dinilai secara ilmiah. Yang ketiga, informasi pada teks eksplanasi bersifat faktual, sehingga informasi yang non-faktual atau tidak sesuai dengan data atau fakta bukan termasuk teks eksplanasi. Sekian dari Bu Guru, semoga penjelasan singkat berikut bisa memberikan pemahaman kepada kalian. Terima kasih Solih Solihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.